Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noach Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ininya dulu, bagian intinya dulu. Oke, untuk masuk ke situ, sekarang saya mau tanya dulu nih. Silakan jawab cepet ya, biar jangan buang waktu. Mau jawab langsung pakai mikrofon boleh, buka, ataupun mau juga chat boleh. Menurut pemahaman Anda sekarang ini, kita semua ya, rekan-rekan semua, kalau yang udah senior kayak Pak Doni, saya lihat tadi, itu nggak usah jawab Pak Doni. Nah, makna daripada atau definisi daripada dosa itu apa? Ayo cepat, siapa yang mau ngomong? Dosa itu apa? Dosa ada segala sesuatu yang tidak. Apa, Bu? Segala sesuatu yang, tadi ada yang bicara? Segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Oke, baik. Yang lain. Terima kasih, Bu Shirley. Oke, yang lain, ayo. Ya Tuhan. Ya? Menyimpang dari kehendak Tuhan. Menyimpang dari kehendak Tuhan. Ayo, apa lagi? Dosa itu sama dengan pelanggaran moral. Pelanggaran. Pelanggaran terhadap Sesuatu yang tidak Hashem suka atau kehendak. Oke, terhadap yang Tuhan tidak suka gitu ya. Kita pakai kata Tuhan aja ya. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Melanggar Torah. Melanggar Torah, pelanggaran terhadap Torah. Oke. Alright, lanjut. Yang lain. Akibat dari pelanggaran terhadap ajaran-ajaran yang diberikan dari Tuhan. Akibat dari pelanggaran terhadap ajaran-ajaran apa, Pak? Belakangnya putus. Ajaran-ajaran dari ketentuan yang telah digariskan Tuhan. Oke. Akibat dari pelanggaran terhadap ajaran atau ketentuan Dari Tuhan. dari Tuhan. Siap. Oke, masih ada lagi nggak? Atau cukup dulu nih? Masih ada satu. Ya, silakan. Segala perbuatan yang merugikan. Segala perbuatan yang merugikan. Merugikan siapa, Bu? Semua makhluk lah. Oke, boleh. Lanjut, ada lagi nggak? Ada yang mau ngomong lagi? Silakan, mau jawab lagi. Jadi, kalau saya lihat dari sini, kita lihat baca-baca, kita kan bisa baca semua ya, yang di screen saya, di layar saya. Jadi dosa itu definisinya itu kan ini kan semua kan. Nah, kalau kita simpulkan itu adalah boleh dibilang segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Boleh dong, ya kan? Yang ada dalam Torah misalkan. Atau diajarkan gitu ya. Kira-kira boleh nggak kesimpulannya seperti ini? Segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Tidak menyenangkan hati itu Tuhan. Segala sesuatu atau apa ya? Segala perbuatan lah, kalau sesuatu itu perbuatan gitu kan, karena kan pasti kan kaitannya dengan perbuatan. Kita boleh sepakat nggak dengan ini? Kesimpulannya seperti ini. Segala sesuatu, segala perbuatan yang melanggar perintah Tuhan yang ada dalam Torah atau kitab lah, boleh dikatakan lah ya, atau kitab Tuhan gitu ya, boleh dikatakan betul? Setuju. Bisa nggak? Boleh ya? Setuju ya? Bungkus ya? Bungkus. Ya. Nah, sekarang ini kan pemahaman kita, ini nggak salah teman-teman. Ya, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua yang saya kasihi, ini nggak salah. Kenapa? Karena itulah yang Anda semua pahami saat ini. Betul ya? Yang Anda pahami saat ini semua tuh seperti ini. Segala perbuatan yang melanggar perintah Tuhan yang ada dalam Torah disebut dosa. Nah, sekarang kita mesti paham dulu nih, apakah segala atau bagaimana. Nah, ini yang justru saya bilang nih harap diperhatikan, fokus pelan-pelan, karena ini akan benar-benar membuka wawasan kita, dan itu akan bikin kepala kita pecah, sehingga ternyata itu toh yang dimaksud. Ya, ini akan sangat indah. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Ya, ini kita udah bahas tadi. Ya, ingat ya, kalau ada hal dari layar ini yang perlu diingat adalah ini, definisi daripada dosa. Ingat ya, ini bukan kata saya nggak jawab, bahkan saya juga larang teman-teman yang senior menjawab, ya, yang udah lama di Bnei Noah. Nah, tetapi teman-teman semua, rekan-rekan semua saat ini itu menjawab seperti ini, ya. Ini adalah jawaban kita semua, betul ya? Dan saya bilang berkata bahwa oke, ini berdasarkan pengertian yang kita miliki saat ini. Oke, sebentar. Ini ada yang di chat. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Hal-hal yang dilarang dalam Torah, Bu Natalia. Oke, baik Bu. Ada di sini nggak ya? Ada pelanggaran terhadap Torah ya, boleh. Istilahnya boleh digrupkan seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu pelan-pelan. Mohon fokus. Ini akan sangat luar biasa. Sekarang, oke. Nah, di dalam versi terjemahan ini yang agak memang membuat kita akhirnya jadi punya pemahaman seperti itu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya juga nggak juga menyalahkan wah yang menerjemahkan, ya udahlah itu emang udah terjemahan seperti itu. Makanya bersyukurlah, berbahagialah yang bisa membaca dan belajar memahami dari bahasa aslinya. Sehingga kita bisa mengerti esensinya itu apa, ya. Kalau di sini di dalam versi terjemahan yang diterjemahkan sebagai sin atau dosa, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia sama ya, itu sebetulnya dari kata hate. Gitu. Jadi artinya yang diterjemahkan sebagai dosa, kalau dikatakan korban pengampunan dosa, maka kamu sudah berdosa, maka ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Kata-kata seperti itu di dalam versi terjemahan, itu kata-kata aslinya adalah kata hate. Nah, kata hate itu artinya apa? Tadi kita balik sedikit ke sini, itu meleset dari target. Itu bukan karena pelanggaran yang memang sengaja orang jahat melakukan, bukan gara-gara nafsu, tetapi karena meleset dari target. Niatnya benar, membidiknya benar. Saya mau ke sana, tujuan saya melakukan Torah, tujuan saya melakukan kebenaran, tetapi ternyata ndilalah bahasa Jermannya ya, ndilalah. Kok kepleset? Salah. Itu kategorinya hate. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Oke. Pertama, jenis-jenis pelanggaran. Tadi, hate. Hate itu apa? Hate itu adalah meleset dari target. Ya, contohnya apa? Orang di luar imam, dia datang ke bait suci. Ini orang Yahudi ya, orang Israel. Bukan keturunan imam. Mungkin dia dari suku Yehuda. Mungkin dia dari suku Ruben, apapun. Selain daripada imam. Tidak sengaja memegang perkakas Beit Hamikdas. Tujuannya baik. Tidak sengaja memegang perkakas di dalam Bait Salomo gitu ya. Tujuannya baik. Kenapa dia mesti ke Bait Salomo? Pada saat Bait Salomo itu ada, dia mau melakukan korban persembahan syukur. Ya, datang ke situ kan, membawa lalu diberikan kepada imam. Dilalah gimana kepleset, kepegang perkakas yang tidak boleh dia pegang. Kan ada kan di situ di dalam kitab Imamat dijelaskan, ada perkakas-perkakas tertentu yang hanya boleh disentuh oleh imam. Tetapi tidak boleh oleh orang lain. Nah, ini orang kepegang. Apakah dia sengaja? Enggak. Tapi niatnya dia benar. Niatnya dia ingin mempersembahkan korban, tetapi kepleset. Akhirnya kepegang. Nah, orang demikian itu termasuk ke dalam pelanggaran yang namanya hate. Tidak sengaja. Obatnya apa? Obatnya adalah Obatnya adalah yaitu tadi, darah. Kalau hate itu pelanggarannya, obatnya adalah darah, yaitu korban persembahan. Ya, harus ditaruh di altar. Kalau nggak bisa, ya diganti dengan hewan yang lebih murah. Kalau nggak bisa lagi karena dia nggak sanggup, tepung cukup. Itu loh, hate. Nah, sekarang saya berikan contoh di sini di dalam Bamidbar. Ini bukan Bamidbar, sorry salah. Ini di dalam Imamat nih terkait dengan wanita yang melahirkan, ya. Wanita yang melahirkan itu dikatakan di apa di sini, kita baca bahasa Indonesia aja biar cepat. Dan ketika hari pentahirannya sudah selesai, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Jadi gini, seorang wanita yang baru melahirkan, baik dia melahirkan bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, dia harus membawa anak domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran. Korban ucapan syukur. Itu yang pertama yang harus dibawa.
Ya. Dan yang kedua apa? Dan seekor burung merpati atau burung tekukur muda sebagai korban penebus dosa di hadapan pintu masuk kemah pertemuan kepada imam. Sekarang saya tanya, orang melahirkan salahnya di mana? Orang melahirkan dosanya apa? Lawang punya anak kok. Dia punya suami bener. Dia dia merindukan seorang anak. Apakah salah merindukan seorang anak? Logikanya kan gitu kan, logika kita kan. Tapi kenapa Torah mengatakan bahwa kamu setelah melahirkan, ya kamu harus mengucap syukur bawa domba. Tapi jangan lupa juga, kamu harus bawa burung dara, burung merpati atau burung terkukur sebagai korban penebus dosa. Nah, korban penebus dosa di sini yang dikatakan adalah yang kata yang digunakan sekali lagi adalah hate. Nih dikatakan otor lehetat, lehatat. Nih dari akar kata hate juga di sini lehatat sebagai korban penebus dosa. Gitu ya. Nah, sekarang problemnya di mana? Dosanya apa seorang yang melahirkan? Gini, teman-teman. Ini semua kalau kita paham bahasa Ibraninya, itu kita akan benar-benar akan dong gitu ya. Hate atau hatat yang digunakan di dalam bahasa Ibrani ini, hatat itu adalah artinya apa tadi? Meleset dari target. Tidak sengaja, ya kan? Sesuatu yang tidak sengaja dilakukan. Tadi kan contohnya jelas ya. Jadi hate itu adalah pelanggaran yang tidak sengaja dilakukan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ketidaksengajaan apa yang dilakukan oleh seorang perempuan, seorang wanita yang melahirkan? Gini teman-teman, proses melahirkan itu susah setengah mati. Saya punya anak 3. Tiga-tiganya saya temenin istri saya ketika melahirkan. Dari mulai proses, sakit, lalu nunggu dulu kan sampai dengan kontraksinya makin kuat segala macam, lalu sampai dengan jalan lahirnya siap baru lahir. Nah itu kalau istri saya baru Hashem itu nggak terlalu lama. Paling lama itu anak pertama ada sekitar mungkin ya 5-6 jam gitu ya kira-kira seperti itu, saya juga lupa. Tetapi ada wanita-wanita tertentu dan cukup banyak yang proses kontraksinya ini bahkan berhari-hari nggak kelar-kelar. Ada kan ya? Nah, ketika proses kontraksi itu berhari-hari, bayangkan sakitnya kayak apa. Saya mules karena sakit perut, maaf, mencret. Itu aja mulesnya nggak karu-karuan, sakitnya nggak karu-karuan gitu loh. Bayangkan ini berhari-hari dengan perut besar dan melilit-melilit seperti itu. Bisa terjadi ini perempuan mengucapkan sesuatu, ini wanita yang hamil mengucapkan sesuatu yang tidak sepantasnya. Aduh, gua mau mati aja lah. Aduh, gua nggak bisa lah. Aduh, ini kok gini banget ya. Aduh, kok Tuhan jahat sama gua ya. Bisa seperti itu loh. Ya kan? Karena namanya orang udah sakit, udah nggak karu-karuan, jadi bisa wah kemana-mana. Nah itu Tuhan itu luar biasanya menyediakan, dia tahu, maha ngerti, maha tahu, makanya di dalam Torah dikatakan kalau kamu sudah melahirkan, kamu juga bawa korban penebus dosa. Yaitu apa? Yaitu tadi lehatat itu tadi, buat korban yang itu tadi gara-gara kamu meleset. Ya karena siapa tahu dalam proses kehamilan yang susah, dalam proses melahirkan yang sakitnya minta ampun, kamu mengucapkan sesuatu yang tidak berkenan. Tidak sengaja, bukan karena memang mau mengutuki, enggak. Tapi karena nggak sengaja keceprot gitu loh, ke bahasa Jermannya itu keperucut gitu kan. Keceplos aja seperti itu. Itu kan nggak disengaja. Nah itu harus dibereskan. Cara membereskannya dengan apa? Yaitu tadi, bawa seekor burung merpati. Nah, ini juga sebagai peringatan buat kita, kenapa yang dibawa burung merpati? Kenapa yang dibawa bukan hewan yang lain? Domba misalkan, lembu misalkan. Tapi kok kenapa burung merpati? Burung itu kan terkenal dengan apa? Cuit, 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 cuit. Ya kan, suaranya kan? Maka dari itu mengingatkan kita, oh iya, korban kesalahanku ini, korban hatatku ini, melesetku ini, gara-gara mulut. Gitu loh. Ya, jadi di sini dengan kita mengerti bahasa aslinya, kita tuh paham bahwa oh yang dimaksud dengan
yang kalau bahasa terjemahannya kan korban penebus dosa. Tapi sebetulnya itu tadi korban penebus daripada kesalahan yang dilakukan secara tidak disengaja. Itu baru dengan darah, gitu loh. Ya, paham ya? Makanya saya tuliskan tegaskan kembali di sini, versi terjemahannya itu agak membingungkan memang karena yang diterjemahkan sebagai dosa, sesuatu yang kayaknya wah segala-gala pelanggaran daripada terhadap perintah Tuhan, itu diterjemahkannya sebagai dosa, padahal enggak. Yang diterjemahkan sebagai dosa itu adalah itu yang head, yang meleset dari target, gitu. Dan itu yang bisa dengan darah. Lalu bagaimana dengan pelanggaran berikutnya? Ya, kita bahas. Pelanggaran berikutnya apa? Afon. Itu adalah nafsu atau kehendak. Ya, contoh di dalam Tehillim 51. Nah, terjemahannya itu kalau afon itu di dalam terjemahannya itu apa? Iniquities atau kesalahan. Di dalam Tehillim 51 itu dikatakan bahwa Daud yang berkata bahwa yang pernah kita bahas 2 minggu lalu sebelum Rosh Hashanah, dikatakan bahwa aku itu dikandung dalam kesalahan. Nah, itu iniquities gitu loh. Artinya nafsu, kehendak ya. Jadi kalau misalkan nafsu makan yang tidak terkendali sehingga akhirnya mencuri atau kita makan apa aja gitu, nafsu tertentu yang tidak bisa kendalikan, itu afon, itu terjemahannya itu adalah kesalahan gitu ya. Nah, lanjut. Lalu yang terakhir adalah pesha. Pesha itu adalah ini benar-benar orang yang sudah ngerti bahwa itu salah tapi tetap ditabrak, tetap dilanggar. Membunuh, merampok, mencuri, itu kan udah jelas kan. Walaupun orang itu tidak mengerti Torah, walaupun orang itu tidak mengerti belum pernah bertemu dan diajar dengan Torah, tetapi dia tahu pasti di dalam hati nuraninya dia tahu merampok itu nggak baik, mengambil milik orang itu nggak baik. Itu bedanya manusia dengan binatang. Ya, nah kalau yang jenis seperti ini tetap dilanggar itu namanya pesha. Nah, diterjemahkan di dalam pelanggarannya itu nanti makanya bisa dilihat di dalam kitab kalau masih menggunakan kitab terjemahan, itu diterjemahkan dengan transgression bahasa Inggrisnya, pelanggaran atau durhaka gitu loh. Nah, jadi akibatnya dari sini karena head yang meleset dari target, head yang artinya adalah yang tidak disengaja diterjemahkan sebagai dosa, tetapi afon dan pesha itu diterjemahkan sebagai tadi iniquities ya. Iniquities itu tadi apa saya tulis di sini? Sorry sebentar, saya mesti balik dulu. Iniquities itu kesalahan, dan yang pesha yang paling parah itu diterjemahkan dengan pelanggaran. Jadi kita, termasuk saya dulu, kita mikirnya bahwa kalau kesalahan mah ya nggak apa-apa. Kalau pelanggaran mah itu bobotnya kecil, durhaka mah bobotnya kecil, tapi dosa, wah bobotnya besar, sehingga harus darah. Tuh kan imamat bilang harus pakai darah. Korban dosa, korban penghapus dosa, kamu melakukan dosa ini harus ada darah. Padahal kebalik, pengertiannya itu kebalik. Yang bisa ditebus dengan darah adalah yang tidak disengaja. Itu pun bisa diganti dengan yang lain. Orang miskin nggak punya hewan, nggak bisa beli hewan, boleh pakai tepung. Nah, tetapi yang paling parah, tingkatannya lebih parah daripada hate, tingkatannya itu levelnya udah sengaja, yaitu afon dan pesha. Nah, itu nggak bisa ada darah yang bisa mengampuni. Tidak bisa ada darah yang bisa mengampuni. Cuman satu pengampunannya. Tadi Yehezkiel bilang apa? Teshuva bahasa Ibraninya, alias pertobatan. Ya, jadi sampai di sini kita paham ya. Jadi yang dikatakan dosa itu sebetulnya jika merujuk kepada bahasa aslinya, yang diterjemahkan dosa itu apa? Hate. Nah, jadi hate itu adalah meleset dari target gitu loh. Ya. Jadi di sini kita mesti paham, maka dari itu yang perlu saya tekankan di sini sebagai kesimpulan terakhir adalah ada banyak jenis pelanggaran. Ya. Setidaknya ada 3 yang dijelaskan oleh Torah. Hate, meleset dari target, afon, nafsu yang tidak terkendali, dan pesha, itu benar-benar melakukan pelanggaran secara disengaja. Nah, dari antara ketiga ini, hate itu hanya hate lah yang bisa ditebus, diampuni dengan darah. Sifatnya tidak disengaja. Tetapi yang berat bobotnya, tidak ada darah yang bisa mengampuni dia. Tidak ada. Hanya ada satu cara, yaitu pertobatan. Bahkan di dalam Yehezkiel tadi dikatakan bahwa pertobatan itu juga bisa menghapuskan hate.
bisa mengampuni haid. Contohnya apa? Saat ini sekarang. Korban darah yang ada di mesbah itu hanya bisa dilakukan jika ada Beit Hamikdas, jika ada Bait Salomo berdiri, Bait 1, Bait 2. Sekarang kita tahu, Bait suci, Bait Salomo itu udah nggak ada lagi, ya kan? Lalu bagaimana orang Israel bisa diampuni? Ya dengan pertobatan. Walaupun sesuatu yang tidak disengaja itu tadi, orang melahirkan, wanita Israel melahirkan, apakah dia harus bawa tekukur saat ini sebagai persembahan? Nggak bisa, nggak boleh bahkan. Kenapa? Karena itu hanya boleh diberikan di Beit Hamikdas. Lalu sekarang seperti apa? Ya minta maaf, ampun. Sorry, saya udah kelepasan ngomong seperti ini. Sorry, saya sudah mengutuki ini dan itu. Seperti itu aja, gitu. Ya, jadi di sini justru saya mau meluruskan kesalahpahaman bahwa tidak ada pengampunan tanpa darah itu enggak relevan. Justru darah itu hanya berlaku buat yang dosa kecil, tidak disengaja. Haid bahasa Ibraninya. Paham sampai di sini ya? Oke. Jadi kita lanjutkan ya, kesimpulannya salah kaprah akibat terjemahan. Kalau saya bilang, saya nggak mau menyalahkan terjemahan, silakan aja. Tetapi yang jelas ini yang bisa saya ceritakan kepada kita semua, kepada teman-teman, bahwa yang disebut dengan dosa itu adalah dari akar kata haid, itu adalah dosa kecil sebetulnya, pelanggaran kecil, yaitu yang tidak disengaja bahkan. Pelanggaran yang lebih besar adalah afon, ya, ini adalah nafsu. Pesha itu emang benar-benar orang jahat, bodoh amat, udah nggak punya moral, udah tahu salah tetap ditabrak, gitu kan? Nah itu adalah diterjemahkan sebagai kesalahan dan kepelanggaran. Ya, pelanggaran yang bisa didamaikan dengan korban adalah jenisnya haid. Uang emas pun bisa mendamaikan. Dan pertobatan teshuva adalah obat terbaik bagi pelanggaran. Ya, ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tadi saya jelaskan di waktu di mana tidak ada Beit Hamikdash. Ya. Tidak ada pelanggaran apapun yang tidak bisa diampuni dengan pertobatan. Karena pertobatan itu yang benar. Ya, jadi bahkan Hashem melalui nabinya seperti Yesaya, Yeskiel, Hosea jelas berkata apa? Apakah kepada persembahan aku berkenan? Enggak, tetapi kepada telinga yang mendengar. Artinya apa? Kalau ditegur, kamu berubah gitu loh, bertobat. Kira-kira begitu. Ya. Kita lanjutkan. Oke, dikatakan lagi ini, saya ulangi lagi di sini, ya, yang pernah saya jelaskan berikutnya, dikatakan dalam Yeskiel 18 ayat 23 dan Yeskiel ini 22 dan 23. Apakah aku menghendaki kematian orang jahat? Enggak. Firman Adonai Hashem, bukankah lebih baik kepada pertobatan mereka dari jalannya yang lama sehingga dia tetap hidup? Hashem tuh ingin kita tuh tetap hidup. Jadi nggak ada itu yang berkata makanya ya udah kalau gitu, kalau kamu nggak begini kamu masuk sana, kamu terbuang sana, nggak ada gitu ya. Dan jika orang jahat itu bertobat dari kesalahan yang sudah diperbuatnya, lalu melakukan semua hukumku, semua torahku, dan melakukan kebenaran, keadilan dan kebenaran atau sedekah di sini, pastilah dia tetap hidup. Ini Yeskiel loh yang ngomong. Dan ini nggak pernah dirubah, nggak pernah ada dirubah.